Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Kompos dalam karung bagaimana? Karena tidak punya lahan. Nah, pembuatan kompos itu bisa menyesuaikan lahan. Kalau kita kebetulan ada lahan, maka itu seperti itu. Itu kan kohe, jangan di zoom ya, jangan di zoom. Lebarin. Itu kohe sapi yang sudah kita tambahkan sekam, tapi belum diaduk. Sementara ditutup dulu supaya tidak polusi udara karena dekat jalan. Nah, ini yang sudah kita aduk. Ini jangan di zoom ya. Ini yang sudah kita aduk. Ini stoknya nanti untuk nambah. Jadi karena kita ada lahan, maka kita tumpuk saja di sini. Nah, ini numpuk. Nanti terus semuanya itu yang dari sana akan pindah ke sini semua. Nanti habis itu akan kita tutup pakai terpal. Kemudian 2 minggu sekali kita aduk atau kita biarkan. Sebenarnya ini sudah jalan 1 minggu lebih nih, karena pemindahan ini lama saya nggak ada teman yang itu apa namanya, tenang ya, nyatingnya tenang ya, anteng gitu ya gerakannya ya. Oke, ini yang udah diaduk, tinggal kita tumpuk saja ke sana. Nah, bagaimana caranya kalau kita di dalam karung? Nah, yang penting tambahannya, bahan tambahannya. Kalau di dalam karung itu kan, walaupun karung kan berpori ya, tapi tetap saja sirkulasi udaranya kurang bagus kalau cuma kohe saja, dan bahkan mungkin akan menimbulkan bau karena cenderung basah kalau kohe ya. Maka kita tambahkan bahan yang kering, seperti contohnya ini sekam kalau ada. Kalau tidak ada bisa diganti dengan limbah gergajian atau serutan kayu atau daun-daun kering. Daun-daun kering sebaiknya ngambil di pekarangan, jadi yang sudah agak lapuk ya, di bawah pohon. Cari daun kering yang sudah lapuk boleh, itu justru bagus karena banyak jamur pengurainya. Ditambahkan dengan perbandingan berapa, kalau bisa itu 1:1. Misalnya 1 ember kohe ya 1 ember bahan kering. Supaya apa? Supaya nanti di dalam karung itu berongga ya, seperti ini. Ini juga udah kita campurkan ini sekam, supaya nanti setelah ditumpuk di sini, di dalam tetap masih ada udara karena berongga, ada sekamnya. Sekam kan kayak kantong-kantong gitu ya. Sama di karung juga seperti itu, butuh rongga. Nah, nanti kalau mau seminggu sekali itu, setelah masuk karung ditutup, letakkan di bawah pohon mungkin ya, di tempat yang teduh. Nanti seminggu sekali buka saja, bongkar, masukkan lagi. Itu sama saja dengan mengaduk. Kalau terlalu basah, tambahkan material yang kering. Nah, salah satu contoh bahan tambahan yang kering lagi adalah ini. Coba ke sini. Yuk, sini yuk. Di pause nggak apa-apa, daripada goyang. Nah, ini salah satu bahan tambahannya, yaitu arang. Ini arang sisa pembakaran, sengaja kita buat sih ya. Kita ngerebus air untuk ngasih makan entok, ngerebusnya pakai limbah kayu, kemudian tidak kita biarkan sampai jadi abu, tapi kemudian kita siram jadi arang. Nah, inilah salah satu bahan tambahan yang kita gunakan untuk nyampuri pembuatan kompos. Arang itu sangat bagus karena arang itu porinya itu jumlahnya luar biasa banyak. Jadi arang itu material yang memiliki pori-pori luar biasa banyak. Nah, pori-pori itu nanti bisa untuk tempat hidup mikroorganisme yang bertugas mengurai ini. Satu. Yang kedua, arang juga bisa menetralisir racun. Yang ketiga, arang bisa membantu menormalkan pH. Jadi biasanya kalau kompos, apalagi bahan kohe itu biasanya asam ya, pH-nya rendah. Kita tambahkan arang supaya nanti naik, supaya stabil ya, normal pH-nya, sehingga proses pembuatan komposnya jadi juga lebih cepat, hasilnya bagus, komposnya kandungannya nanti beragam. Itu seperti itu ya. Jadi bisa membuat kompos dari kohe menggunakan karung, tetapi itu tadi ditambah bahan kering supaya
porous supaya berongga di dalamnya, supaya tidak terlalu basah. Oke, demikian, semoga bermanfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.